persoalan kekerasan, ketidakadilan, dan juga keterbatasan akses terhadap hukum dan keadilan masih dirasakan masyarakat. Sehingga memerlukan orang-orang yang bisa membantu memfasilitasi masyarakat miskin marginal ataupun kelompok minoritas lainnya yang kerap mengalami kekerasan, yang rentan terhadap tindak diskriminasi maupun ketidakadilan, untuk bisa membantu mereka untuk mendapatkan akses perlindungan hukum dan keadilan. Informasi ya mengenai hukum khususnya tentang legalitas, tentang undang-undang kekerasan kayak gitu kan, itu tidak semua masyarakat tahu gitu. Sehingga penting sekali kelas paralegal ini. Karena dilihat dari banyaknya kasus ya, terutama tentang KDRT, tentang kekerasan terhadap anak, tentang legalitas ya, banyak sekali anak yang tidak memiliki akte kelahiran, KK dan KTP. Kemudian banyak perempuan yang bercerai itu secara sirih, menikah pun sama sirih, sehingga mengakibatkan yaitu tidak punya KK, KTP, dan akte kelahiran buat anaknya. Nah, di kelas paralegal itu kan kita banyak belajar tentang itu, sehingga diharapkan pesertanya itu nanti dapat menginformasikan lagi hasil dari belajar di kelas paralegal. Nama saya Ibu Soleha yang beralamat Desa Gemel, Dusun Merobok, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Saya sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan saya sehari-hari ibu rumah tangga, dan sehari-harinya juga sebagai pencabut rumput karena saya punya sapi. Jadinya setelah saya sehabis dari pekerjaan sehari-hari itu memasak, terus nyuci piring, nyuci baju, baru saya cabut rumput. Setelah itu kalau udah kasih makan sapi, baru kalau ada dari teman-teman grup WA yang menginfokan kalau kita mau pertemuan serikat, baru kita pergi, ketemunya di center, nanti kita kumpul-kumpul. Kan kita sering kumpul tuh di Serikat PK itu. Jadinya di setiap kali kita pertemuan ada ajakan yang dibahas. Pasti di sana kita temukan titik intinya. Jadi persoalan di desa ini sama. Kebanyakan pernikahan di bawah umur. Jadinya kita ajarkan untuk mencegah perkawinan anak gitu katanya. Modul mana yang akan kita buka nanti di kelas, misalkan modul yang ini kita persiapkan sesuai dengan tema yang akan kita pelajari besok. Yang kita akan pelajari besok kita siapkan dulu, misalkan ATK, alat-alatnya sudah kita siapkan, ada spidol, ada tempat menggambar. Nah di situ baru kita bawa ke center nanti. Bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi pada Surti. Saya Bu Mentor, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, siapa lagi? Ibu Aisyah. Pelecehan. Ya. Rata-rata yang mau ikut di sana di kelompok itu sudah lansia yang dulu-dulu, tapi yang sekarang pembaharuan namanya itu. Kebanyakan di kelompok saya sekarang masih muda-muda. Pencurian ada lagi.
Kelasnya kita mulai yang 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Dan kita sepakati waktunya itu mulai dari setengah 2 sampai jam 4, kadang bisa juga molor sampai jam 5. Lupa waktu jadinya ibu-ibu, karena saking serunya kan. Modul itu ada 10 modul yang dipelajari. Di antaranya ya tentang kekerasan terhadap perempuan, tentang kekerasan terhadap anak, kemudian ada sistem hukum Indonesia, bagaimana cara mengadvokasi ya, ke pemerintahan, bagaimana mereka mengorganisir masyarakat, bagaimana mereka mendampingi kasus-kasus seperti KDRT, legalitas juga, KK KTP itu. Kemarin kami diajak tugas lapang ke instansi, juga tugas lapang ke kampung-kampung ya, untuk sosialisasi tentang pencegahan kawin anak. Dan banyak hal yang kita dapat pelajari ya, tentang litigasi, non-litigasi, kemudian perempuan berhadapan dengan hukum, ya banyak sekali ya. Tanggal pengaduan si klien kita. Kita yang mendampingi dulu, karena kita tahu kan cara-cara untuk mendampingi itu gimana, pendekatan dulu sama kliennya, jangan kita yang langsung mencari masalah, nanti kita yang dikeroyokin. Pernah saya dikasih tugas ya oleh mentor, disuruh menangani kasus pernikahan di bawah umur. Asalnya saya sampai nggak gimana ya, jadi nggak berani gitu. Tapi alhamdulillah mentornya kasih pengarahan yang alhamdulillah lah enak. Jadi tahu gitu, bahasanya kendalanya nggak tahu gimana. Kalau mendampingi itu kan harus sabar gitu. Yang datang itu nggak langsung bla cerita, nangis dulu. Nah udah lama nangis, baru dia mulai berbicara sedikit-sedikit. Nah itu kalau kita salah aja memberikan pertanyaan gitu, dia nangis lagi. Bantu orang saya di sini walaupun ada permasalahannya, saya juga sering misalnya kalau nikah di bawah umur itu saya bilangin, kan kamu nikahnya di bawah umur, nggak ada itu akte kelahiran, KTP, kan nggak bisa dapat apa-apa dari pemerintah. Pergi ke rumah sakit kalau nggak ada BPJS-nya kan nggak bisa, soalnya nikah di bawah umur nggak ada kakaknya, nggak ada KTP-nya. Alhamdulillah dengan kegigihan para ibu-ibu kita yang mulai ketika mereka menangani persoalan kasus-kasus perkawinan di bawah umur maupun terjadinya perceraian terhadap masyarakat kita yang belum mampu untuk mendapat legalitas tentang perceraian ini, maka disitulah peran penting paralegal untuk bisa menampingi baik dari pakanya maupun paralegal sendiri yang ada di desa. Nah, sehingga kami di sini harus memperkuat keberadaan mereka yang tentunya tidak hanya dengan sebuah surat saja, tetapi bagaimana bentuk penganggaran kami untuk mendukung daripada kegiatan itu harus ada. Selama ini kami sudah melakukan pemantauan terkait paralegal ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita memperluas sosialisasi, memperluas jaringan terhadap tokoh-tokoh, kader-kader maupun lebih-lebih ke sesama perempuan. Yang menurut saya paling penting adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh para peserta kelas paralegal tersebut. Ya. Mereka mendapatkan ruang untuk mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan yang mereka peroleh selama mengikuti kelas paralegal tersebut. Setelah mereka tahu dan memahami apa yang menjadi kemampuan mereka, baru itu bisa dikembangkan untuk bisa dimanfaatkan apabila menghadapi persoalan-persoalan tertentu. Dengan adanya paralegal, komunitas PKI ini sedikit banyak bisa berkontribusi untuk istilahnya melek hukum untuk para pencari keadilan ini, sehingga memang sangat dibutuhkan kami rasa. Saya kira program ini saya harapkan bisa terus berlanjut dengan cara
perempuan-perempuan yang sudah dibekali pendidikan pelatihan ini dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan desa. Artinya perempuan ini harus terlibat langsung dalam proses pembangunan perencanaan desa, sehingga salah satu dari program dalam proses perencanaan pembangunan desa ini, ya pendidikan paralegal ini menjadi salah satu yang masuk dalam proses program yang dianggarkan oleh APBDes gitu. Lebih dari 5.000 perempuan telah kami latih, tak kurang dari 700 paralegal komunitas paksa terus berperan aktif di tingkat akar rumput di lebih dari 60 kabupaten dan kota sebagai pembela keadilan. Kelas pendidikan paralegal tingkat desa ini adalah kelas tingkat mula. Karena dalam kategori paralegal komunitas peka itu ada 3 kompetensi, mula, madya, dan ahli. Tentunya akan ada tahapan lagi untuk bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk lebih berkembang lagi, khususnya dalam pendampingan kasus baik secara litigasi maupun non-litigasi.